Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi Shu'aibul Iman. Sebelum mempelajari Shu'aibul Iman, marilah kita bersama-sama membaca Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semua, kali ini Ibu akan menunjukkan dulu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis makna Shu'aibul Iman, pengertian, dalil, macam-macam, dan manfaatnya. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan jenis dan tanda-tanda Shu'aibul Iman, disebut dengan cabang-cabang iman. Yang ketiga, peserta didik dapat meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan hikmah penerapannya dalam kehidupan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang definisi Shu'aibul Iman. Shu'aibul Iman adalah konsep dalam agama Islam yang merujuk pada cabang-cabang atau aspek-aspek iman yang saling terkait. Istilah Shu'aibul Iman sendiri merupakan istilah dalam bahasa Arab yang dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai cabang-cabang iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Menurut Imam Syafi'i, dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, dan tidak sempurna jika salah satunya tidak bersamaan dengan yang lain. Nah, jika tidak ada salah satu, itu tidak sempurna yang disebut dengan iman. Jadi iman itu kita simpulkan yaitu mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan merupakan definisi dari iman. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dalil nakli tentang Shu'aibul Iman, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, Ibu akan menjelaskan cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman ada 3 macam. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Yang kedua, yaitu cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Dan yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi, menyebutkan cabang-cabang yang berkaitan dengan niat. Cabang-cabang yang berkaitan dengan niat itu ada 30. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Yang ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan. Yang kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Yang ke-10, mencintai Allah Subhanahu wa taala. 11, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, mencintai Rasulullah SAW dan yang memuliakannya. Ke-13, ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. 14, bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. 15, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 16, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 17, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 18, syukur nikmat. 19, menunaikan amanah. 20, sabar. 21, tawadhu dan menghormati yang lebih tua. 22, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-24, tawakal. 25, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26, tidak dengki dan iri hati. 27, rasa malu. 28, tidak mudah marah. 29, tidak menipu, tidak suudzon, tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30, meninggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. Yang kedua yaitu cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan ada 7. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. Yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Selanjutnya yaitu cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Yang berkaitan dengan anggota badan ataupun perbuatan, yang pertama yaitu bersuci atau taharah, termasuk salah satu sunnah maupun mengkodok sholat. Kedua, menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Keenam, beriktikaf di dalam masjid. Ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Kedelapan, menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9, menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10, menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11, menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. Ke-12, melaksanakan kurban. 13, mengurus perawatan jenazah. 14, menunaikan dan membayar hutang. 15, meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17, menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. 18, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya. 19, berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21, menjalin silaturahmi. 22, taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan. 23, menegakkan pemerintahan yang adil. 24, mendukung seseorang yang berat dalam kebenaran. 25, menaati hakim. 26, memperbaiki hubungan muamalah. 27, menolong orang lain. 28, amar ma'ruf nahi mungkar. 29, menegakkan hukum Islam.
30. Berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. 31. Menunaikan amanah termasuk mengeluarkan harta rampasan perang. 32. Memberi dan membayar hutang. 33. Memberikan hak-hak tentang dan memuliakannya. 34. Mencari harta dengan cara yang halal. 35. Menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. 36. Memberi dan menjawab salam. 37. Mendoakan orang yang bersin. 38. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 39. Menghindari permainan dan senda gurau. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Itulah cabang-cabang dari iman. Selanjutnya, kita akan mempelajari hikmah dari Syu'abul Iman. Hikmah dari Syu'abul Iman ada 7. Yang pertama, yaitu iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Dan yang ketujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Dengan mempelajari hikmah Syu'abul Iman, semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. 6 pilar keimanan. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada Rasul. Yang ketiga, iman kepada malaikat. Yang keempat, iman kepada kitab. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Karena jika kita tidak mempercayai salah satu keimanan, maka gugurlah keimanan kita. A'udzubillahi min zalik. Sekian penyampaian dari Ibu, semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.